Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, buatan Indonesia ketika Indonesia mencoba membuat pesawat secara mandiri ya. Dan memang Indonesia memiliki kemampuan itu gitu ya, untuk membuat pesawatnya gitu, pesawatnya sendiri nih ha. Memang sangat berkemampuan gitu ya. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia pernah mencoba untuk membuat pesawat tempurnya sendiri. Ini merupakan salah satu karya anak bangsa dalam bidang pertahanan militer pada waktu itu, khususnya dalam pengadaan alutsista matra udara secara mandiri. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu mengenai sejarah pesawat tempur ini, atau lebih tepatnya sebagai pesawat tempur anti pasukan gerilya atau pesawat koin. Pesawat ini dirancang oleh salah satu perancang bidang penerbangan terbaik dari Indonesia waktu itu, tepatnya Kalsel, dengan harapan untuk memperkuat Angkatan Udara Republik Indonesia yang baru dibentuk pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah pesawat anti pasukan gerilya, Si Kumbang. Dari dulu lagi gitu, sudah berkemampuan untuk buat. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia mendapat permasalahan baru, yaitu di mana terjadi pemberontakan di berbagai daerah waktu itu. Hal ini dipicu karena adanya beberapa permasalahan, seperti sentimen kedaerahan, perbedaan pandangan politik, perjanjian yang tidak sejalan, dan juga faktor ekonomi yang merosot waktu itu, yang akhirnya menyebabkan banyak terjadi pemberontakan di beberapa wilayah Republik Indonesia waktu itu. Pemerintah waktu itu menugaskan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau nantinya TNI ditugaskan untuk menumpas beberapa pemberontak tersebut. Masalahnya, beberapa pemberontak ini menggunakan strategi gerilya, di mana mereka akan menyerang secara mendadak dan lari untuk bersembunyi ke semak-semak. Hal ini tentu menyulitkan pasukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menumpas beberapa pasukan pemberontak waktu itu. Di lain pihak, salah satu pejabat AURI di bagian subbagian rencana, Bapak Nurtanio Pringgosudiryo, yang merupakan juga pejabat penting di AURI, sekaligus salah satu perancang badan penerbangan AURI waktu itu, memberikan saran untuk pengajuan pesawat anti-gerilya atau pesawat koin, Counter Insurgency Aircraft, untuk membantu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melawan pemberontak dengan dukungan bantuan dari udara. Pesawat ini rencananya akan dibuat oleh PT Lipnur, yang nantinya akan jadi cikal bakal PT Dirgantara Indonesia. Pada prototipe pertama, ia diberi nama sebagai prototipe kode X-01 Low Wing Monoplane. Pesawat ini merupakan pesawat serang ringan dengan konsep bubble canopy pada kokpitnya untuk memberikan visibilitas yang lebih baik. Untuk roda pendaratan, ia menggunakan jenis fixed throttle undercarriage di bawah sayap masing-masing pesawat, yang mana roda pendaratannya bersifat tetap atau fixed yang nggak bisa dilipat ke dalam sayap. Prototipe awal ini dikerjakan dengan waktu singkat. Untuk bahan material bagian bodi luar, ia menggunakan bahan baja. Untuk prototipe awal, pada bagian ekornya, ia masih menggunakan berbahan kayu, dan untuk sayapnya ia menggunakan sayap rendah cantilever airfoil dengan rangka dalamnya menggunakan rangka dari bahan kayu. Untuk flap, ia menggunakan tipe split electric. Untuk spesifikasi mesin yang dipakai pada pesawat Si Kumbang, ia menggunakan mesin buatan Inggris, mesin De Havilland Gipsy 6, yang mana merupakan mesin buatan pabrikan De Havilland dari tahun 1930-an, yang mana pesawat ini dapat menghasilkan kecepatan sekitar 265 km per jam, dan juga ketinggian terbang yang dapat dicapai pesawat ini sekitar 5.000 meter, dengan kapasitas bahan bakar yang dibutuhkan sekitar 205 liter. Pesawat ini menggunakan baling-baling dual-bladed fixed pitch. Ini merupakan jenis baling-baling yang sangat cocok untuk pesawat ringan seperti prototipe pesawat ini. Pada saat versi prototipe pertama, ia dinamai sebagai prototipe NU-200 Si Kumbang. Prototipe ini selesai di tahun 1954, dan pada tanggal 1 Agustus 1954 dan melakukan uji coba terbangnya di Bandara Hussein Sastra Negara yang berlokasi di Bandung. Pada saat awal uji coba, pesawat ini diuji coba oleh pilot Amerika yang kebetulan waktu itu sedang bekerja di AURI. Pesawat berhasil take off dengan lancar tanpa gangguan dan terbang mengitari kota Bandung. Pada fase prototipe ini terjadi permasalahan, khususnya pada bagian materialnya, dan ini disadari oleh tim Nurtanio. Akhirnya diambil keputusan untuk membuat prototipe kedua, yang mana pada prototipe ini keseluruhan bahan bodi luar menggunakan bahan metal. Prototipe kedua ini dinamai sebagai NU-225. Pada prototipe ini memiliki kesamaan fisik,
dari prototipe awal NU-200. Tapi di prototipe NU-225 terdapat perubahan, khususnya di payload, di mana ia diharapkan bisa membawa persenjataan berat. Harapannya, prototipe NU-225 mampu membawa 2 bom napalm di masing-masing sayapnya dan senapan mesin 7,62 mm di kedua sayapnya. Dengan semua perlengkapan dan juga perbaikan yang ada pada NU-225, harapannya ia masuk dalam lini produksi. Ya, itu harapannya, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Soekarno nyatanya tidak tertarik dengan konsep pesawat koin. Antara lain karena perekonomian Indonesia waktu itu yang kurang baik dan Soekarno yang lebih menyukai alutsista buatan Barat dan juga Soviet. Hal ini juga dikarenakan waktu itu Indonesia membutuhkan pengadaan alutsista dengan waktu yang cepat karena keadaan. Ya, seperti yang kalian tahu, di tahun 1950-an, Indonesia waktu itu diguncang oleh beberapa pemberontakan di berbagai daerah dengan kepentingannya masing-masing. Sehingga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia membutuhkan alutsista secepat-cepatnya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi. Indonesia waktu itu baru merdeka, ekonominya masih belum stabil, sehingga untuk memproduksi pesawat NU-225 dengan skala besar tidak memungkinkan. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi memang dari dulu tuh memang sudah berkemampuan gitu ya Indonesia untuk membangunkan secara mandiri, membuat pesawatnya, apalagi ini pesawat tempur gitu ya. Yang pertama gitu selepas Indonesia merdeka. Wih keren ini pesawat tempur gitu ya. Yang pertama buatan Indonesia gitu, yang dirancang oleh Nur Tanio Pringgo Adi Suryo pada tahun 1953 dan berhasil terbang perdana pada 1 Agustus 1954 guys. Luar biasa sekali. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.